Itu kita memperbaiki diri, pembersihan diri, dan juga bagaimana kita memperbaiki diri orang-orang di luar sana untuk membersihkan. Jangan mereka senantiasa mempunyai mitos bahwa di sini ada sering begini-begini. Itu yang harus kita bersihkan. Yang mungkin punya kelebihan yang basis mata batin, ya mari silakan, kita welcome semua di sini. Kelebihan dalam arti apa nih? Kalau kita bicara di sini kan mata batin Papua, Iya. berarti kan ada penjelasannya kan tentang mata batin seperti apa. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua. Kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video podcast kali ini saya sedang bersama dengan tim dari Mata Batin Papua. Dan terima kasih juga buat Bang Nizam sudah meminjamkan untuk halamannya untuk kita take podcast Pemuda Kampung Salak. Oke, sini Tung akan bahas visi misi dari Mata Batin Papua itu apa aja. Tapi sebelum itu perkenalkan nama dulu satu-satu mungkin ya. Saya Amir Wali. Halo, saya Basri Rele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Gudni. Salam sejahtera semua, nama saya El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharudin Muna. Mungkin sudah selesai perkenalan. Di sini saya lebih mau bahas tujuan pembuatan Mata Batin Papua itu, visi misinya itu apa aja. Baik, saya akan menjelaskan dari saudara bertanya. Iya. Visi dan misi daripada Mata Batin Papua. Visi dan misi daripada Mata Batin Papua di sini adalah bagaimana kita membersihkan mitos yang pada dasarnya itu masyarakat atau warga sering mengatakan bahwa di sini ada sering terjadi seperti penampakan dan lain sebagainya. Maka dengan visi dan misi daripada Mata Batin Papua ini adalah untuk membersihkan mitos yang dilihat oleh para warga dan masyarakat setempat. Dan tujuan kami di sini adalah selain membersihkan mitos-mitos tadi, juga kita membangun perbedaan bagaimana kita dengan sesama manusia, ya kan? Yaitu kita mempererat hablum minannas wa hablum minannas. Tapi di sini dengan tujuan Mata Batin adalah hablun minannas tadi, yaitu perbedaan kita harus tetap kita sinkron dengan sosialisasi dan toleransi. Dan tujuan kita di sini adalah membersihkan diri kita yang mana kita mungkin jauh daripada kepada Allah, kepada Tuhan, dan marilah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita pun kembali dalam keadaan bersih secara fitrah. Itu diantaranya. Jadi tujuannya Iya. Tujuannya itu untuk memberantas Bukan atau memberantas tapi membersihkan. Iya. Membersihkan mitos-mitos kayak misalnya dari lingkungan masyarakat tertentu dia bilang, di sana tuh ada Iya. ada makhluk halus, Iya. ada yang sering-sering ganggu kalau tong lewat. Iya. Jadi tujuannya tuh ke sana. Ya, jadi kita untuk membersihkan mitos itu dan mengembalikan mereka itu pada memang tempatnya gitu. Karena kita harus juga tahu bahwa memang dalam kehidupan ini kan alam gaib itu pasti ada. Tetapi bagaimana mereka harus pada tempatnya gitu. Bukan pada sembarangan tempat. Nah, dengan adanya Mata Batin Papua ini, dengan visi dan tujuan kami adalah memberikan yang terbaik dan membersihkan hal-hal mitos yang ada di warga yang senantiasa menceritakan tentang kejadian-kejadian seperti ada penampakan ini dan itu dan lain sebagainya. Berarti timnya ini sudah dibuat lama atau? Kalau untuk timnya kita baru berjalan sekitar hampir kurang lebih 2 minggu ya. Tapi untuk secara keseluruhan kita berkumpul seperti begini hampir setiap hari. Tapi untuk planning itu senantiasa kami merencanakan yang ke depan bagaimana supaya ini cepat berjalan. Jadi itu inisiatif dari siapa? Maksudnya pertamanya? Kalau inisiatif yang dari awal itu adalah kami punya Abang Mursyid yang awal merintis atau bagaimana supaya kita ini dalam kehidupan ini yaitu kita memperbaiki diri, pembersihan diri, dan juga bagaimana kita memperbaiki diri orang-orang di luar sana untuk membersihkan. Jangan mereka senantiasa mempunyai mitos bahwa di sini ada sering begini-begini. Itu yang harus kita bersihkan. Mungkin ada tambahan dari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya cuma mau menambahkan apa yang tadi dibahas oleh saudara saya Pak Anto. Pada prinsipnya kita kembali ke moto kita. Moto Mata Batin Papua itu adalah membuka, mengkaji, membersihkan sampai tuntas. Jadi hal apapun yang kita akan
adakan penelusuran atau mungkin kita ada ya sejenis penelusuran lah. Di situ kita satu tempat, kita awalnya kita membuka. Setelah membuka, kita mengkaji ini seperti apa, dan kita tuntaskan seperti yang tadi Abang Anto sampaikan masalah mitos ya. Di sini lebih tepat ya kita meluruskan paham-paham di masyarakat yang banyak statement ini begini. Hadirnya kita Mata Batin Papua di sini, kita meluruskan paham-paham itu seperti apa. Ini loh yang sebenarnya. Ini loh sebenarnya apa yang harusnya yang kalian ketahui. Kurang lebih seperti kayak gitu. Siap. Untuk kedepannya nih apa dari Mata Batin Papua ya? Itu tunggu kayak ada mitos-mitos dulu baru jalan atau bagaimana tuh? Kita ada tim salah satu tim ini yang mereka yang nampung, mungkin ada keluhan dari masyarakat atau mungkin ada permintaan dari teman-teman. Apabila ada permintaan atau mungkin ada requestan dari siapapun, kita tim nanti ngecek dulu lokasinya seperti apa. Ya kita juga sih tidak pilih-pilih seperti apa. Kita jalan Mata Batin Papua, kita jalan atas dasar ikhlas. Kita tidak apapun mengenai apapun, kita ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenapa saya bilang karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang basis kita di sini memang Islam. Cuma dalam hal ini kita tidak menutup kemungkinan siapapun bisa bergabung. Misalkan ada kawan kita satu dia dari Nasrani. Jadi kita tidak tutup kemungkinan siapapun bisa sama-sama bersama kita di sini. Yang mungkin punya kelebihan yang basis mata batin ya, mari silakan, kita welcome semua di sini. Kelebihan dalam arti apa nih? Kalau kita bicara di sini kan Mata Batin Papua. Iya. Berarti kan ada penjelasannya kan tentang mata batin seperti apa. Mungkin selama ini kan saya sih juga bukan mungkin teman-teman, saya sendiri yang simak di channel-channel YouTube yang lain penjelasan tentang mata batin ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Di sini kita nanti juga akan menjelaskan seperti apa itu loh mata batin seperti apa. Yang afdolnya seperti apa, yang seperti apa. Yang tadi Abang sempat bilang juga tuh. Jadi berarti sudah ada tim yang untuk ke lapangan ya. Maksudnya bukan ke lapangan sih, dia hanya dengar isu dari masyarakat. Jadi dia tampung, nanti dekoordinasi, kita pergi ke sini. Dengan tim, kita sama-sama cek. Kita juga saat penelusuran, misalkan kita sudah dapat titik lokasi, kita juga ada SOP. Dalam arti gitu? Rentetan SOP-nya itu berupa pertama izin. Kalau menyangkut izin kan pertama dari RT, RW, atau warga setempat atau yang punya lokasi penelusuran. Itu pertama, SOP pertama. Setelah kita dapat izin, kita apa ya? Setelah kita udah dapat izin, baru kita cek log. Kita cek lokasi. Iya. Apabila kita sudah kantongi izin, kita langsung semua kita cek lokasi. Cek lokasi itu ya kalau bisa kita didampingi sama yang punya tempat atau warga setempat gitu ya. Terus setelah kita cek log ya, kita mungkin ada di mana kita masa wawancarai warga setempat di situ. Kira-kira ini apa di sini, terus nanti saya sinkronkan dengan apa yang saya lihat. Setelah saya kasih connect semua di situ, setelah saya dapat apa yang sebenarnya misteri apa yang di situ, mitos apa yang di situ, saya kumpul tim. Ini di sini gini, ini di sini gini, ini di sini gini. Setelah waktu yang kita tentukan jam berapa kita masuk, mungkin kita kan awal, jadi mungkin masalah itu kita masih mau susun. Setelah kita timingnya jam berapa kita masuk, mungkin ada beberapa tahapan-tahapan saat ekspor. Dan juga mungkin tidak tutup kemungkinan kita akan mediasi di dalam. Mediasi dalam supaya siapapun yang menonton, siapapun yang melihat, ini loh awal kisahnya, pertengahannya, akhirannya seperti apa, dan kita tuntaskan sesuai moto kita, Mata Batin Papua. Kurang lebih seperti itu. Berarti bisa membantu juga ya? Kalau untuk membantu insya Allah, karena memang
saya secara pribadi ya bilang apa ya, semacam ya memang saya tidak bisa pungkiri apa yang ada di dalam diri saya ini seperti apa ya, kalau bahasa bahasa umumnya orang bilang punya kelebihan. Memang seperti itu ada di saya punya diri. Biasanya saya juga pakai itu untuk bantu-bantu orang menyelesaikan masalahnya mereka seperti apa. Siap. Monidin, saya bertanya di luar konsep nih. Itu kan saya pernah juga dengar toh, kayak orang yang melahirkan baru dia kayak terbungkus sarung. Itu berarti dia punya katanya ada Iya. kelebihannya. Itu mungkin ada penjelasannya kenapa gitu atau? Kalau saya juga pernah dengar, tapi memang rata-rata yang punya yang lahir pakai sarung dia secara otomatis dia sudah punya mata. Cuma kita tidak tahu seperti apa. Dia kan masih kecil. Ada proses balita, anak, dewasa. Apabila dalam proses dia pertumbuhan dewasa itu dia tidak bisa genggam apa yang punya di dalam dirinya, yaitu pembahasannya dalam. Iya, pembahasannya. Pembahasannya dalam itu semua saya bisa jelaskan. Cuma nanti ada tahap berikutnya lagi. Di sini kita Oh ya, siap. Kita bahas untuk mata batin Papua khususnya. Berarti untuk mata batin Papua ini dia punya visi misi tuh yang tadi teman-teman. Terus selanjutnya nih mungkin ada tambahan dari teman-teman tim mata batin Papua. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin menambahkan di Gimana sini nih? Air bahwa cuma 2 sponsor. Oke. saya hanya ingin menambahkan ya, bagaimana kita di dalam kehidupan ini ya. Sabda Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat banyak orang. Nah, fungsinya mata batin Papua di sini adalah bukan hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi memberi manfaat juga buat banyak orang. Jadi dia bukan hanya membantu secara ibaratnya secara materi, tapi dengan secara moral, ya kan? Bahkan dimanapun orang membutuhkan kita, insya Allah kita siap membantu. Disitulah adanya namanya yang tadi manfaat. Yang kepikiran pertama untuk buat nama mata batin Papua itu siapa? kalau mata batin Papua sih sebenarnya kita semua sama-sama berembuk sih. Sama-sama. Ya, ada turut pemikiran dari Abang Nizam juga yang ini loh kayak gitu. Cuma kenapa kita ambil mata batin Papua? Karena hampir keseluruhan mata batin yang bekerja untuk saat penelusuran, untuk saat kita mediasi, semua batin yang bekerja. Terus kalau untuk Papuanya ya mungkin itu untuk Papuanya saran dari Abang Nizam sih, kita di sini di daerah Papua. Jadi alangkah baiknya kita pakai mata batin Papua. Simpel aja sih saat pengambilan nama. Iya. Jadi mata batin Papua berarti dia khususnya di Papua. Karena kita kan posisi di Papua, Iya. jadi kita tambahkan Papua ini sih. Papua. Oke. Ini dari teman-teman ini sudah ada ya? Oke, teman-teman. Mungkin di podcast kali ini nih kita lebih membahas untuk visi misi dari mata batin Papua aja. Maksudnya untuk nextnya nanti bisa lah, insya Allah kalau ada waktu kita bisa untuk ya kita ajak per orangnya atau 2 orang untuk di kita punya studio atau untuk bahas yang untuk satu topik lah. Mungkin bisa promosi. Untuk saat ini kita karena masih baru, jadi kita masih baru punya fanpage ya, baru fanpage sama YouTube sudah baru proses. Sementara sudah jadi, sebenarnya sudah jadi. Itu nama YouTube-nya juga sama, nama tim mata batin Papua. Nah, bisa cari buat teman-teman yang mungkin penasaran, bisa cari langsung ke YouTube. Bisa bantu untuk subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa like dan loncengnya harus kasih hidup supaya ketika kami ada live untuk di YouTube itu bisa dapat informasi atau notifikasinya. Kemudian kami juga punya akun Facebook khusus untuk mata batin Papua, dan adminnya itu kita semua sebenarnya. Adminnya kita semua. Jadi siapapun di antara kami ini yang mau masuk untuk itu bisa kita gunakan. Kemudian
di fanpage juga itu terkait langsung dengan akun Facebooknya. Nah, ini fanpage gunanya ya untuk saat ini ya buat teman-teman juga yang di luar sana yang pencinta ya, istilahnya pencinta goib misalnya ya. Ini bisa langsung connect kepada kami atau like saja untuk fanpage kami. Namanya juga tetap sama. Namanya itu Mata Batin Papua juga. Batin Papua. Jadi semua namanya itu sama. Jadi tidak ada yang beda. Jadi tidak perlu takut untuk takutnya nanti namanya beda-beda ya gitu ya. Iya. Nah, jadi tidak perlu takut untuk mencarinya, sama semuanya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, kalau bisa ayo bantu kami. Jadi jangan ragu-ragu, karena kalau Anda bisa membantu kami bisa lebih berkembang. Dan ketika kami berkembang, insya Allah kami bukan hanya ada di Sorong nantinya. Kami akan ada di luar Sorong juga. Mungkin ya di lingkungan masih daerah Papua, misalnya Jayapura atau daerah lain-lain bisa kami datangi. Kemudian juga insya Allah kalau memang ada rezeki atau ada panggilan atau ada informasi dari mungkin sahabat-sahabat kami yang ada di luar kota Papua atau masuk provinsi Papua, itu kita bisa keluar, bisa sampai ke Makassar, Ternate dan sebagainya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa jalan ceritanya selanjutnya itu, Nah, itu. jangan lupa Iya. jangan lupa dukung kami dengan subscribe di YouTube dan like di Fanpage. fanpage-nya gitu aja. Di Instagram belum? Instagram kita belum ada. Insya Allah dia akan Next lah, berjalan. next. Termasuk TikTok juga mungkin nanti ada ya. Ya jadi Pokoknya nanti- platform-platform semua harus diisi. Iya benar. Oke, Siap, nanti kira-kira Oke, seperti itu ya oke. dari kami. Siap. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa cek di deskripsi. Saya taruh semua untuk dia punya fanpage dan YouTube. Oke teman-teman, terima kasih lagi untuk tim Mata Batin Papua sudah bersedia untuk ya kita berbincang untuk visi misinya lah. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjutnya nanti cek saja di YouTube-nya Mata Batin Papua, toh. Di sana nanti akan lebih jelas. Mungkin itu saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.